Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pandi dengan kode NPM 2335 Bella, di sini saya akan melanjutkan pembacaan e-book pemrograman mobil ke bab 8, yaitu networking dan API, Talking the Cloud. Pencapaian pembelajaran. Pembelajaran pertama memahami konsep dasar JavaScript yang fungsional termasuk event loop, promise, dan sintak async atau await. Kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan antara native Fetch API dan pustaka pihak ketiga Axio dalam konteks aplikasi mobil. Yang ketiga, menggunakan user efek untuk menangani efek samping pengambilan data dan mencegah siklus rendering tak terbatas. Empat, menerapkan manajemen per state yang menggunakan syntax query untuk casing dan sinkronis otomatis. Kelima, merancang antarmuka pengguna UX untuk responsif terhadap berbagai status jaringan, loading error unwoven. Yang pertama, asynchronous JavaScript waiting for the pizza. Di dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengakses perintah sinkronus atau sinkron atau asinkronus atau asinkron. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single threaded. Artinya ia akan melakukan suatu hal dalam satu waktu seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk setiap pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrean dan akan mengular panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi ini, aplikasi disebut UI Express atau durasi macet total saat sedang mengambil data dari server. Layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Ini mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet atau network harus dilakukan secara asinkron. Asinkronus JavaScript bekerja sebagai memesan pizza di restoran. Kamu main the thread, datang kasir, memesan pizza, mendapatkan nomor antrian atau promise, dan kemudian kamu bebas duduk, mengobrol, dan main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur atau server. Kamu tidak berdiri mematung di depan pasir sampai pizza datang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu atau promise revolver dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi rekreatif untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna, seperti scroll atau tap. Sementara proses pengambilan data yang berat sedang berlangsung di layar belakang. Setelah ini di balik dapur inilah event loop. JavaScript mendeklarasikan tugas berat seperti menambahkan request ke sistem operasi atau aplikasi browser API, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tetap menggunakan. Ketika kode berat itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas. Event loop terus-menerus memantau aplikasi Anda thread sudah kosong. Kalau ya, ambil tugas dari antrian jalan jalakan. Ini mengapa konsol log A ikut setup time out 0 dan konsol log dan B akan mencetak A lalu B baru kemudian hasil set timeout. Meskipun waktunya 0, pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar tidak kamu bingung kenapa variabel datamu masih kosong atau undefined. Dan kamu berarti memanggil fungsi fetch. Dahulu menangani proses ini menggunakan teknik yang disebut callback yang sering berujung dengan callback hell. Struktur kode mendorong ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang memungkinkan sebelum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Promise punya 3 status: pending, fulfill, dan rejected. Jadi semua, ini jauh lebih rapi tapi membutuhkan rantai 10 thread yang kadang membingungkan logika alur program. Revolusi sesungguhnya terjadi pada sintak async atau await yang membuat kode nasional terlebih dan berlaku seperti kode sinkron dengan menambahkan kunci sintak async di depan dan await di depan promise. Kita akan menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini sampai data selesai diambil, baru lalu lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan blok try chat. Standar yang populer itu cons. Cons data await fetch URL jauh lebih manusiawi daripada
rantai ten atau di rek natif pada ASEAN atau wide. Ini adalah standar de facto yang akan kita gunakan di seluruh bab ini. Yaitu fact and axio, the nothing of vs the specialist. Kita ingin melakukan panggilan HTTP, kita diharapkan pada kedua komputer pilih menggunakan fat aplikasi bawaan atau menginstal pusaka pihak ketiga seperti AxioFat. Ada standar web modern yang tersedia langsung di lingkungan JavaScript natif tanpa perlu diseleksi apapun. Kelebihannya jelas ringan, tidak menambah ukuran aplikasi, bundle size, dan diukur secara natif. Untuk operasi get sederhana seperti mengambil data internet berita feed lebih jauh lebih cukup. Kamu tinggal feed URL lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan respon JSON. Kesederhanaan ini membuat Fed menjadi lebih favorit untuk proyek kecil atau tutorial pemula. Namun Fed memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula terutama dalam penanganan error. Secara default Fed tidak mengambil respon error dari server seperti 040 atau juga 500 server error kegagalan. Fed hanya akan gagal jika koneksi jaringan kamu benar-benar putus. Artinya blok chat di kamu tidak akan menangkap error 404. Kamu harus mengecek properti respon. Oke, secara manual ini adalah blok try dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 atau sampai 299. Ini akan menggunakan boilerplate kode yang harus ulang setiap panggilan API. Di sisi lain, Ahio adalah spasi yang datang dengan baterai lengkap, akses secara otomatis mengubah data respon menjadi JSON. Ja- Dan yang paling penting, ia akan otomatis melempar error jika status respon di luar jangkauan. Ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axiom memiliki fitur interceptor yang kita menyanggat setiap request untuk respon sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntik token autentik secara otomatis ke setiap header request untuk menangani error token expired secara global dengan merenderers user halaman login. Aksi juga unggul dalam fitur canggih lainnya seperti timeout request jika server terlalu ramai merespon dan pembatalan request. Menggunakan Arbor console controller yang terintegrasi lebih rapi dalam aplikasi mobil di mana koneksi internet sering tidak stabil. Kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak terjebak dalam status loading abadi. Meskipun Axio menambahkan sedikit ukuran aplikasi, fitur kemudahan pengguna developer yang ditawarkannya sering kali sepadan dengan biaya terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Jadi, mana yang harus dipilih jika kamu sedang membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sangat sederhana dengan sedikit panggilan API? Guna Fed itu cepat, garis dan yang di sana, namun kamu harus membangun aplikasi yang membutuhkan manajemen autentik, penanganan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang handal. Axio adalah intervensi yang bijak dan dalam buku ini kita akan mempelajari sintaks keduanya agar kamu fleksibel. Tetapi untuk proyek akhir yang kompleks kita akan merekomendasikan Axio demi arsitektur yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, side effect. The Screeners Portal. Kemarin nanti pada dasarnya adalah fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data menjadi tampilan UI. Namun mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut side effect atau efek samping karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus dari rek. Kita tidak boleh menaruh mode fed langsung di dalam tubuh komponen utama karena kita akan menuju berulang kali setiap detik saat komponen di rendering ulang. Untuk menangani operasi bahaya ini dengan aman, Rek menyediakan hook khusus penambah booster efek. Booster efek rutinnya sebagai portal yang memungkinkan kita menyinkronkan komponen kita dengan sistem eksternal. Hook ini menyediakan dua argumen seperti fungsi tempat menaruh fed atau juga array dependency. Array dependency ini adalah kunci sakti yang memberitahu kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalannya efek ini hanya satu kali saat komponen pertama kali muncul. Nah, ini adalah formula standar untuk mengambil data awal halaman mirip dengan komponen didmon. Direct.
kira klasik zaman dulu. Namun array definite sering menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyediakan infinity loop. Jika kamu lupa menyertakan array definisi plus user effect tanpa efek akan dijalankan setiap kali komponen di render dan karena biasanya setelah data kita memanggil set state set berubah memicu render ulang memicu efek lagi state lagi rendering ulang lagi dan seterusnya sampai server meledak atau kota habis. Selalu pastikan kamu memberikan array dimensi dan error tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Misalnya user ID. Jika kamu ingin mengambil data ulang saat ID user berubah, tantangan lainnya adalah menggunakan user effect untuk data filtering adalah masalah res kondisional. Bayangkan setelah ini kemudian mengklik profil A lalu dengan cara mengklik profil B request untuk A dikirim lalu request untuk B dikirim. Kondisi ini jangan jaringan tidak menentu. Bisa menjadi respon untuk B datang duluan lalu kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya UI menampilkan profil B tapi di video ditimpa oleh A yang terlambat. Sampai UI menampilkan profil B tapi datanya profil A. Untuk mengatasi ini kita perlu menggunakan fitur clone up function di use effect untuk membatalkan request sebelumnya jika komponen sudah berubah atau di unmount. Memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan untuk ditampilkan. Selain itu, karena fungsi di dalam user effect tidak boleh berupa aplikasi async secara langsung, karena user effect mengharapkan return berupa fungsi clean up bukan promise. Kita akan menggunakan trik kecil kita mendefinisikan fungsi async tersebut ke dalam user effect lalu memanggilnya segera pola use effects. Akan sering kamu lihat ditulis meskipun terlibat agar bertele-tele ini adalah cara menjadi konsisten pada lognya. Kesimpulannya user effect adalah jembatan viral antara UI yang sinkron dan yang asinkron. Menggunakan dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup komponen dan referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinity Loop adalah ratusan peralihan bagi developer yang penting adalah belajar diagonis, cek web, terus dan debugging, dan memperbaikinya dengan mengatur dependensi yang tepat. Jika dikuasai USAP memberikan kekuatan untuk aplikasi yang dinamis dan selalu terbarui. 4. Server State Management dan Stack Query. Saat aplikasimu berkembang dari project dalam latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data server di dalam UState memiliki banyak keterbatasan. Data memiliki sifat yang unik yang disimpan di tempat yang jauh, tidak kita kontrol. Ia dibutuhkan protokol asinkron yang mengambil dan perbaikinya. Dan yang paling penting kita bisa memiliki kedaluarsa. Kapan saja kita orang lain mengubahnya di database, mengolah data, loading error, catch, dan duplication, dan background update secara manual menggunakan use effect dan use state akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan tentang bug inilah yang disebut masalah server state dan use state bukanlah alat yang tepat untuk ini. Soal intrusi untuk masalah ini adalah stack query. Pustaka ini sering disebut sebagai the missing data fetch library for REDS. Filosofinya sederhana, pisahkan client state dengan server state dan stack query mengambil alih tanggung jawab untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode use state fetching yang rumit dan dari komponenmu. Cukup panggil hook query use effect fetchingnya rumit dan kamu berikan kunci untuk misal use untuk fungsi filternya dan dia akan mengembalikan objek berisi data is loading, is error, dan errornya secara otomatis. Salah satu fitur sihir dari Stack adalah manajemen caching yang cerdas saat pengguna berpindah dari halaman A ke B lalu kembali ke A. Stack akan menyajikan data dari cache memori secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi terasa seperti
secepat kilat. Di latar belakang ini akan menggunakan background reference untuk mengecek aplikasi apakah ada data baru di server. Jika ada, ia akan memperoleh UI secara diam-diam. Strategi stakeholder ini akan memberikan pengalaman pengguna terbaik instansi seperti aplikasi offline. Tapi akurat aplikasi online kami akan fungsi memiliki kapan harus menyimpan data ke server global. Pusaran ini akan mulus untukmu. Fitur lainnya sangat berguna untuk fungsi ini adalah video fokus reventing. Saat pengguna meninggalkan aplikasi yang membuat WhatsApp lalu kembali lagi, serta kan otomatis mendeteksi bahwa aplikasi menjadi aktif kembali dan memicu pengambilan data ulang. Ini memastikan pengguna selalu melihat data terbaru tanpa harus menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham dan skor bola, fitur ini memastikan harga data skor bergerak begitu pengguna melirik layar kembali. Semua kecerdasan ini dapat secara gratis hanya dengan pemilih default. Transitek Core juga menampilkan di aplikasi ini dengan elegan jika kamu memiliki komponen dua di layar yang sama, yang semuanya membutuhkan data user profil user. Transitek akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request. Jaringan saat ini sangat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa pustaka ini komponen tersebut mungkin akan memicu tiga request terpisah yang mubazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobil, terutama di negara dengan konteks koneksi internet yang mahal dan lambat. Mengadopsi tata query memang membutuhkan perubahan pola pikir. Kamu tidak lagi memerintahkan aplikasi untuk mengambil data, melainkan menjelaskan kebutuhan. Kamu menyerahkan kondisi kapan data diambil kepada pustaka. Namun bagian aplikasi tersebut bersih, seringkali menghapus 20% sampai 50% kode logika. Aplikasi yang jauh lebih Rebo serta penyambung aneh. Untuk bab ini kita akan memulai dengan unsur efek mengulangi biasanya lalu segera mengimplementasi kekuatan query untuk melihat betapa derasnya perbedaannya. Kelima, handling networking status the UX of the current trend. Perbedaan aplikasi yang berjalan di lokal aplikasi mobil hidup di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian koneksi bisa cepat, lambat, atau mati total saat masuk lift atau terowongan. Aplikasi yang baik bukan hanya bekerja saat kondisi sempurna tetapi yang gagal dengan anggun. Saat kondisi buruk oleh karena itu menangani berbagai status jaringan loading error MPT dan offline adalah bagian integrasi yang decision termuka bukan sekadar renungan setelah kode selesai. Status pertama adalah loading saat hindari menampilkan layar putih kosong saat sedang diambil karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menggunakan indikator pusat, tetapi standar loader memiliki splatter loading. Splatter loading adalah kerangka abu-abu yang berkedip halus menyerupai tata letak konten asli yang muncul. Misalkan kota-kota menggambarkan garis-garis teks ini memberikan preferensi bahwa aplikasi lebih cepat dan memberikan produk visual tentang apa yang pengguna mengurangi kejutan tata letak atau layout saat tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi crash dan diam saja. Request gagal. Tapi pesan yang informasi itu memiliki manusia seperti ya gagal membuat koneksi ya alih-alih error. Yang paling penting selalu sediakan tombol return. Coba lagi kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi. Belajar memberdayakan mereka untuk mengurangi frustasi. Komponen error boundaries bisa digunakan untuk menangkap error yang tidak terduga di level komponen dan menampilkan UI cadangan agar seluruh aplikasi tidak mati total. Status ketiga adalah MPS state untuk atau kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan daftar dari aplikasi API data kosong. Tampilan layar putih kosong itu bisa membingungkan apakah ini masih loading atau error atau memang tidak ada datanya. Desain ilustrasi ini menarik atau teks yang jelas seperti belum ada transaksi ini. Yuk belanja dulu untuk status kosong ini API adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan transaksi to call to action, mengubah jalan buntu menjadi peluang interaksi. Terakhir adalah offline state. React Native memiliki pusat net info yang memungkinkan kita mendeteksi status koneksi internet secara real time. Aplikasi yang hebat akan memunculkan indikator kecil yang memberitahu kamu sedang offline.
dan mungkin menaktifkan tombol-tombol yang dibutuhkan instruksi server. Dan dimana tidak menampilkan data lama dari cache lokal meskipun tidak ada internet. Pengguna masih bisa membaca konten yang sudah dimuat sebelumnya dalam pengalaman yang seamless meskipun di dalam pesawat terbang. Mengelola, mengelola keempat status membutuhkan disiplin jika kamu membuat fitur baru mengambil data, tanyalah pada diri apa yang tampil saat error. Apa yang tampil saat kosong, buatlah komponen resul untuk loading, error, dan empty state untuk konsisten di seluruh aplikasi. Ingat, pengalaman pengguna dibentuk bukan saat semuanya berjalan lancar, tetapi bukan masalah aplikasi yang bisa menangani ketidakpastian. Jaringan dengan tenang dan informasi akan menenangkan kepercayaan pengguna. 6. Integrasi keselamatan di defend contact. Dalam bab 8 kita akan belajar bagaimana cara menjadi hidup ketika terhubung ke internet. Aplikasi yang offline seringkali terbatas fungsinya, namun begitu ia memanggil API, ia mendapatkan akses ke data dan kecerdasan yang tak terbatas. Yang pertama API request dan konsep doa. Dalam kode dalam coding kita mengirim request ke server menunggu responsif atau jawaban. Kita tidak bisa memaksa server menjawab ketika kita menunggu awet. Dalam Islam ini adalah analogi dari doa. Manusia adalah klien yang penuh keterbatasan dan Allah adalah server atau maha kaya yang memegang segala data dan rezeki. Dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, asinkronus dan Hakela tawakal. Kita belajar bahwa JavaScript bersifat sinkronus. Kita melakukan usaha atau memanggil fungsi, lalu membiarkan proses itu berjalan di latar belakang tanpa membuka blocking aplikasi untuk mempercayakan hasilnya pada promise. Ini adalah cerminan dari tawakal. Seorang muslim wajib berikhtiar atau mengirim request usaha terbaik, namun setelah usaha dilakukan, ia akan menyerahkannya hasilnya kepada Allah atau tawakal. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 158. Yang ketiga adalah error heading atau husnuzan. Terkadang API mengembalikan error 500 server error atau new networking error. Aplikasi yang baik tidak akan crash atau marah-marah, melainkan menangani error tersebut dengan elegan, graceful handling, dan cobalah lagi nanti. Sikap ini mengajarkan kita tentang husn, berperangkat baik dan menghadapi kegagalan ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau musibah datang, error responding, kita tidak boleh putus asa atau crash. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh juga pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang materi ketujuh yaitu rangkuman asinkronus JavaScript secara dulu bekerja satu-satunya yaitu single thread. Antifreeze operasi jaringan wajib dilakukan asinkronus agar UI tidak macet atau freeze pengguna data asinkronus atau wait standar modern yang membuat kode asinkronus terbaca rapi seperti kode biasa menggunakan rantai 10 untuk membingungkan. Yang kedua, Fed APS Axio, dua alat utama untuk memanggil API. Fed API ringan, gratis, dan bawaannya natif, cocok untuk belajar sederhana, tapi penggunaan error yang manual. Yang Axio, pusat pustaka baterai lengkap, otomatis menggunakan JSON menangani error status dan punya fitur interpose serta timeout, pilihan terbaik untuk aplikasi skala produksi. Yang ketiga, use effect, tempat aman untuk melakukan set effect. Infinity array, kunci saksi untuk mencegah infinity loop. Trust condition, hati-hati request yang balapan meski ada data yang ditampilkan adalah data request rekaman. 4. Server set manajemen di stack query, tinggalkan use stack effect plus use state effect. Manual utama dari server komplain.
Klien dan server state memisahkan data UI atau tema atau from dengan data server. Tanpa query, the missing yang mengurus caching background wrap. Aplikasi mencegah secara langsung, aplikasi secara install secara kode dulu, cache dulu. 5. Handle networking state, aplikasi mobil hidup di jaringan yang tidak stabil. 4. Wajib jangan biarkan layar putih, desain wajib khusus untuk loading, skeleton, error untuk tombol rendering, empty, illustration kosong, dan event. Terakhir, file graceful, aplikasi yang baik bukan untuk tidak penuh error, tapi yang menangani error dengan sopan dan alternatif. Itulah mungkin segitu saja pembacaan dari bab 8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.